Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas Meta Ads Strategi. Dan kali ini ya, sebelum kita semua masuk ke pembahasan teknis, sebelum kita masuk ke praktek membuat iklan dan segala macamnya, ini ada hal yang perlu dipahami dulu ya buat Anda yang ingin jualan properti melalui iklan khususnya di Meta Ads. Sehingga nanti nggak kaget bahwa, oh kok ternyata iklannya seharusnya habis sekian, closing sekian. Atau misalnya kok saya baru iklan sudah 100.000, 200.000 kok tidak ada closing. Nah, itu biasanya karena tidak paham dengan konsep yang akan saya jelaskan. Maka usahakan sebelum masuk ke materi praktek, Anda tonton dulu video ini sampai habis. Kemudian kalau tidak paham, tonton berulang kali. Kalau tidak paham lagi, tonton lagi sampai paham. Kalau masih belum paham, silakan tanya di dalam grup. Nanti saya akan bantu untuk menjelaskan. Tapi kalau misalnya ini tidak paham, maka nanti akan beresiko iklannya menjadi sia-sia atau kurang bagus. Oke, yang pertama Bapak Ibu, Anda coba pahami dulu yang disebut dengan istilah customer journey. Customer journey ini kan artinya perjalanan konsumen. Jadi, kita bisa bilang sebuah proses customer journey ini seperti sebuah perjalanan konsumen dari yang dia nggak tahu dengan produk kita, atau belum pernah ngelihat sama sekali, sampai akhirnya terjadi deal atau transaksi. Minimal kalau dalam dunia properti, minimal banget itu dia melakukan survei ke lokasi proyek properti kita. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Kalau kita ibaratkan, kita pergi ke sebuah supermarket, kemudian kita ambil troli kita bawa masuk ke dalam etalase-etalase produk, kita lihat, kita ambil, kita masukin ke dalam keranjang, kemudian kita bawa ke kasir, dan ketika di kasir kita bayar produknya. Kalau ada yang berlebih kita kembalikan produknya. Bahkan terkadang si kasir menawarkan produk lain, misalnya tidak dengan minyak gorengnya, tidak dengan rotinya, dan segala macam. Itu sebuah perjalanan yang tadinya dia tidak tahu dengan proyek kita, yang dia tidak tahu dengan kita, yang tidak tahu dengan apa yang kita jual. Pada akhirnya dia ngelihat iklan kita dan terjadi transaksi di sana. Kalau untuk properti ini unik. Prosesnya tidak cepat ya. Ketika orang pertama kali ngelihat produk kita, kemudian untuk menjadwalkan survei saja itu butuh waktu yang cukup lama. Paling cepat oke, 1 minggu misalnya. Kalau misalnya lokasi proyeknya berdekatan dengan arah dia pulang, atau misalnya dia pengen ke kantor gitu ya, atau pulang kantor. Bahkan bisa sampai 1 bulan hanya untuk menjadwalkan survei. Bahkan bisa sampai 1 bulan untuk menjadwalkan survei. Misalnya pada saat survei terjadi deal nih, si kliennya atau si orang konsumennya pengen ngambil proyek propertinya, pengen ngambil rumah misalnya, itu nanti ketemu lagi kendala yang lain. BI checkingnya bermasalah, ya. Kemudian gajinya nggak cukup, BI checking anaknya bermasalah, karena Shopee Paylater, karena Paylater dan segala macam gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami bahwa prosesnya bahkan bisa sampai 3 bulan. Ketika sudah nulis-nulis berkas, kemudian tidak di-ACC oleh bank, ya kan? Jadi sebuah proses itu bisa sampai 3 bulan. Jadi bisa jadi iklan yang Anda jalankan hari ini itu closingnya di bulan ke depan, bulan kedua atau di bulan ketiga, atau bahkan di bulan ke-6 ya. Semakin mahal produk propertinya biasanya prosesnya semakin lama. Jadi jangan kaget ketika misalnya Anda ngiklan hari ini ngiklan 100.000 satu hari, kemudian kok sudah jalan 2 juta nih, sudah jalan 20 hari kok tidak ada yang deal misalnya. Nah, bisa jadi itu baru deal nanti di bulan kedua gitu. Bisa jadi deal di bulan kedua atau di bulan ketiga. Jadi di sana ada proses yang perlu kita pahami. Jadi tidak ada yang kayak jualan kacang, orang jualan hari ini langsung beli hari ini. Tidak seperti itu untuk penjualan properti. Jadi ini dulu yang harus dipahamin, sebuah customer journey, perjalanan dari orang nggak tahu sampai terjadinya survei dan deal dari proyek properti kita. Itu yang harus dipahami dulu, bahwa jangan iklan 3 hari dimatiin, jalan iklan 3 hari dimatiin karena nggak deal, nggak closing ya. Wajar tidak deal, wajar tidak closing, karena customer journey-nya, perjalanan konsumennya itu butuh waktu gitu, butuh waktu. Jadi memang siapkan budget misalnya untuk 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Nggak apa-apa budgetnya kecil, tapi konsisten. Tidak berhenti iklannya, karena kita tahu bahwa di minggu pertama kita masuk leads atau WhatsApp yang masuk,
bisa jadi di minggu keempat baru deal. Oke, ini perlu dipahami. Ini harus benar-benar paham tentang customer journey. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan customer acquisition cost. Apa itu customer acquisition cost? Yaitu biaya yang kita keluarkan untuk mengclosing satu buah properti. Oke, misalnya harga rumah propertinya berapa? Harga rumahnya 500 juta misalnya. Nah, berapa kita pengen mengeluarkan biaya iklan untuk mengclosingkan satu rumah tersebut? Apakah 500.000 harus closing? Apakah 1 juta harus closing? Apakah 5 juta kita mengeluarkan biaya iklan untuk menjual satu rumah dengan harga rumah 500.000 itu termasuk mahal atau murah? Nanti dulu, itu perlu kita hitung dulu. Contoh seperti ini, kita ambil hitung-hitungan, kita pengen jalankan iklan selama 1 bulan, yaitu 3 juta per bulan. Artinya kan berarti kita ngiklan itu di budget 100.000 per hari. Oke? Misalnya saja, biaya per WhatsApp-nya 20.000 misalnya. Artinya, dalam 1 hari kita dapat 5 WhatsApp saja per hari. Ya, kita dapat 5 WhatsApp per hari, dan kalau kita kalikan dalam sebulan, maka kita bisa dapat 5 kali 30 hari, yaitu kita bisa dapat 150 WhatsApp atau prospek yang bisa kita olah supaya dia mau survei dan melihat proyek properti kita. Nah, kalau memang biaya yang kita targetkan adalah 3 juta untuk mengclosingkan satu properti, maka usahakan minimal closing 1. Jangan juga terlalu bermimpi terlalu jauh, misalnya, oh saya pengen iklan 1 juta closing 10 properti. Itu sulit. Jadi berpikirnya logis saja ya. Dari mana berpikir logisnya? Dari sini. Kita perlu menentukan customer acquisition cost-nya, biaya yang kita keluarkan untuk mengclosing satu rumah. Contoh misalnya, oke? Misal harga rumahnya 500 juta, Anda sebagai agen properti dapat komisi 3%. Maka nanti kalau deal itu dikasih sama developer itu bisa sampai 15 juta per satu unit rumah yang bisa Anda jual. Oke? Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke sini, berapa nih biaya yang kita keluarkan untuk mengclosing satu rumah? Apakah 500.000? Apakah 1 juta atau 5 juta? Kita anggap kita mengeluarkan uang 5 juta untuk biaya iklan agar bisa closing satu rumah. Itu pun masih untung, ya kan? Kenapa? Karena komisinya 15 juta. Artinya apa? Kita mengeluarkan biaya iklan 5 juta untuk bisa mengclosingkan rumah harga 500 juta dengan komisi 3%, kita dapat 15 juta. 15 juta dikurang 5 juta, kita masih dapat margin bersih 10 juta. Nah, itu dia. Jadi kita harus pahami dulu customer acquisition cost kita berapa. Kalau komisi yang lebih besar diberikan developer, tentu marginnya jadi lebih besar. Jadi, lupakan tuh persepsi yang bilang, oke, budgetnya kecil harus closing banyak. Susah. Di zaman sekarang, dengan kompetitor yang makin banyak, ya, dengan pengiklan yang makin banyak, untuk mengejar biaya yang semurah-murahnya itu susah. Makanya yang kita kejar jangan biaya semurah-semurahnya, tapi yang kita kejar adalah biaya sewajar-wajarnya. Apakah 3 juta untuk mengclosing satu rumah itu wajar? Bagi saya itu masih wajar, karena komisinya 15 juta. Bahkan kalau misalnya kita mengiklankan sampai 5 juta, dan kita closing hanya satu rumah, itu pun masih wajar bagi saya. Kenapa? Karena kita masih dapat margin 15 juta, dikurang 5 juta masih dapat 10 juta. Jadi tentukan dulu nih, cost per akuisisinya berapa yang berani kita keluarkan untuk mengclosing satu rumah. Hitungnya dari komisi yang kita dapatkan. Jadi jangan nanti persepsi, oh kita ngiklan 100.000 per hari, 3 hari baru jalan 300.000, oh ternyata kok nggak ada yang deal, tidak ada yang survei, tidak ada yang closing, wah iklannya boncos nih. Nggak kayak gitu cara mainnya, nggak seperti itu cara berpikirnya gitu ya. Jadi pahami dulu tentang dua konsep ini, tentang konsep customer journey dan konsep customer acquisition cost. Kalau belum paham, ulang lagi video ini sampai benar-benar paham, sehingga kita jadi tahu bahwa oh ternyata ada biaya marketing yang kita keluarkan untuk mengclosing suatu buah properti. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah paham ini, baru silakan masuk ke materi praktek. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan nanti kita ketemu di materi berikutnya.